Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari tim KKN tematik kelompok 20 Unisula tahun ajaran 2022 akan membahas suatu topik permasalahan yang cukup penting, yaitu tentang trauma healing pasca COVID-19. Nah, kami ini merupakan mahasiswa Fakultas Teknik dari Prodi Teknik Sipil Universitas Sultan Agung Semarang yang beranggotakan satu, Alfi Gilang Pradika, lalu kedua, Alfian Hidayat, ketiga, Angelika Ayu Sabrina, keempat, Anissa Salsabila Pramestiwi, dan yang kelima, Ayu Indraswari Pramudita. Dengan dosen pembimbing lapangan, Ibu Ida Nurhamidah SS MHUM. Nah, pandemi COVID-19 berdampak sangat besar bagi masyarakat, terutama terhadap kesehatan mental, trauma, dan juga stres. Nah, depresi atau tekanan mental itu adalah suatu penyakit medis yang umum dan serius, namun berdampak negatif pada perasaan, cara berpikir, dan tindakan yang dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan perasaan sedih dan hilangnya minat pada aktivitas yang dilakukan. Tekanan yang sering terjadi setelah pasca COVID ada 5. Yang pertama, itu tekanan ekonomi, yaitu seperti kehilangan pekerjaan, berkurang atau hilangnya penghasilan, bisnis yang ditutup, dan lain-lain. Yang kedua, ada tekanan pekerjaan, seperti tuntutan dari kantor selama WFH, yang sangat memberatkan para pekerja. Dan yang ketiga, ada tekanan sosial, yaitu seperti kehilangan momen bersama teman-teman dan kerabat, serta mengalami kejenuhan saat di rumah. Lalu, tekanan yang keempat yaitu tekanan kesehatan, yaitu seperti pernah terpapar COVID-19 namun tidak tertangani di RS terdekat ketika mereka terjangkit COVID. Yang kelima, tekanan keluarga, seperti kehilangan anggota keluarga akibat terkena COVID-19, tidak akurnya dengan orang-orang yang berada di rumah, juga merupakan salah satu tekanan. Nah, menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, sebanyak 80% dari 182 hasil swab periksa mengalami gejala stres pasca trauma psikologis karena mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan terkait COVID-19. Apa saja gejala yang timbul? Yang pertama adalah orang mengalami ingatan intrusif, yaitu ingatan yang mengganggu terkait kejadian traumatik berupa kilas balik atau flashback. Yang kedua, mengalami mood yang cenderung negatif, berpikir buruk mengenai diri sendiri, kehilangan harapan masa depan, hilang minat aktivitas bersosialisasi, ataupun tidak memiliki rasa emosional. Lalu yang ketiga, yaitu bereaksi berlebihan seperti mudah terkejut, waspada akan bahaya, mudah kesal, ataupun marah, serta berperilaku kasar ataupun membahayakan diri sendiri hingga sulit tidur dan berkonsentrasi. Apa saja resiko yang akan timbul? Level resiko terkena gangguan stres pasca trauma berbeda-beda tiap orangnya. Seorang penyintas dengan riwayat gejala yang berat dan delirium atau agitas ternyata memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami gangguan stres pasca trauma. Delirium adalah gangguan mental serius yang menyebabkan penderita berkurangnya kesadaran terhadap kesadaran dirinya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, segera mencari bantuan atau bercerita dengan orang-orang terdekat atau yang berada di sekitar. Yang kedua, berkonsultasi dengan psikolog ataupun psikiater. Yang ketiga, mengurangi kebiasaan overthinking atau berpikiran negatif. Nah, langkah awal atau langkah inti dari dukungan psikologi awal untuk anak adalah yang pertama, mengenali dan memberikan perhatian. Maksudnya mengenali dan memenuhi kebutuhan anak yang bermasalah sehingga merasa aman, nyaman, dan tenang. Lalu mendengarkan, yaitu memahami masalah atau situasi sulit yang dihadapi anak tersebut. Lalu yang terakhir yaitu menghubungkan, membantu merencanakan tindakan selanjutnya terkait masalah anak yang sedang dialami.
Nah, selain orang tua, berikut adalah 7 kemampuan guru untuk cegah gangguan psikososial terhadap siswa. Yang pertama, membina keakraban. Yang kedua, menghargai siswa. Ketiga, perhatian terhadap siswa. Keempat, bersikap terbuka pada siswa. Kelima, menunjukkan keaslian dalam bersikap. Keenam, menerima setiap siswa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memiliki sifat empati terhadap siswa. Nah, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bangkit lebih cepat dan pulih lebih kuat.